Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Sekelompok warga mengamuk dan merusak sebuah penginapan di Kota Sorong. Seorang pemancing di Sorong hilang saat memancing di perairan Raja Ampat. Pasca pembakaran rumah dan kios, situasi Kabupaten Dogiai sudah aman. Diduga menenggak miras oplosan 4 warga di Kota Sorong meninggal dunia. 1 korban meninggal pekan lalu, disusul 3 korban lainnya pada Selasa lalu. Kejadian ini memicu kemarahan sekelompok orang di Kota Sorong. Mereka mengamuk dan merusak salah satu penginapan di Jalan Danau Limboto, Kelurahan Klawasi. Mereka menuduh pemilik penginapan berinisial HS yang mempekerjakan 13 warga Kota Sorong bertanggung jawab. HS dituduh telah memberikan miras oplosan kepada keempat warga tersebut. HS diketahui memiliki sejumlah bisnis di Kota Jayapura dan ia kerap mempekerjakan belasan warga Kota Sorong. Warga kami tidak tahu sisi anak-anak ini berangkat tujuannya untuk apa. Kami keluarga juga tidak tahu pada waktu itu malam mereka ini semua pada keadaan mabuk baru berangkat tujuan ke Jayapura. Sampai di Jayapura. Kapan nih? Berangkat kapan? Itu sudah ada hampir pertanyaan ini sudah 1 bulan lebih lah. Mau menjalannya 1 bulan lebih. Nah, kami dengar informasi mereka putar Rolex. Rolex itu putar di Jayapura. Kami tahu itu saja. Nanti di belakang hari kalau kami dengar mereka ada bisnis ini. Minuman ilegal ini kami minta harapnya Bapak polisi tangkap secepat-cepatnya ini Bapak Hendrik Sitorus ini, dia ini ilegal. Dia bikin minuman ilegal. Makanya korban ini sudah ada berapa orang korban? Berapa itu Bapak yang meninggal? Yang meninggal sudah ada 4 orang. Bapak? Yang meninggal sudah ada 4 orang, laki-laki 2. Ya pertama itu. Nah, terus perempuan 2. Nah, jadi kami minta bapak-bapak polisi ada di Papua Barat, di Papua segera pegang orang ini karena orang ini ilegal. Nah, jadi anak-anak ini berangkat tanpa ketahuan. Kami keluarga sampai mereka tiba sampai ada kejadian ini. Bapak setelah di Jayapura itu Bapak dong dapat informasi siapa yang panggil dorong sampai sana? Informasi dari sini bawa ke mana? Jayapura. Ke Jayapura. Yang bawa ini Bapak Hendrik Sitorus, dia pakai Bapak Lodik Noride untuk koordinir anak-anak ini untuk bawa kasih kerja, istilah jaga itu Rolex. Nah, dengan yang lain-lain yang seperti yang tadi saya bilang yang paling intinya itu minuman ilegal ini. Mereka masak sendiri, campur sendiri, rasa sendiri. Terus yang kasih minuman untuk mereka minum ini 1 botol ini. Yang sampai mereka ada korban ini. Ini Bapak Hendrik ini yang kasih. 4 warga lainnya saat ini masih kritis dan sedang mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Jayapura karena ikut bersama-sama menenggak miras oplosan. Polisi diterjunkan ke lokasi penginapan untuk menenangkan warga dan meminta agar tidak bertindak anarkistis dan main hakim sendiri. Polda Papua Barat sepanjang tahun 2021 menangani 1.125 kasus kecelakaan yang sebagian besar terjadi karena pengendara dipengaruhi minuman keras. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Seorang pekerja di salah satu pabrik semen Manokwari, Muhammad Ramli, bernasib naas. Ia tewas terlindas alat berat di gudang pabrik semen Rabu kemarin. Di Reskrimum Polda Papua Barat langsung mengolah TKP di gudang semen Maruni untuk mencari tahu penyebab kecelakaan. Saat kami datang ke TKP, saya bersama tim identifikasi dari Polda mendapati sebuah TKP berupa gudang penyimpanan produksi semen. Kemudian ditemukan korban yang sudah tidak bernyawa, yang kemudian korban diketahui bernama Muhammad Ramli dengan kondisi bagian badan luka-luka bekas lindasan forklift.
Kemudian di TKP juga kami temukan sebuah forklift dalam kondisi mengangkat material berupa semen dalam kemasan karung seberat 1 ton. Untuk saat sekarang jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kita akan dimintakan visum yang kemudian akan kita pulangkan ke rumah duka. Alamat duka itu di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kemudian tadi sore kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi, termasuk juga operator yang berinisial HA. Kemudian ada saksi lain. Saat sekarang ini kami akan melakukan penyelidikan lebih mendalam apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Di lokasi, alat berat masih dalam kondisi mengangkat material semen kemasan seberat 1 ton. Sementara korban ditemukan tergeletak di lantai dengan kondisi badan luka-luka bekas lindasan alat berat. Jasad Muhammad Ramli akan dibawa pulang ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan pihak keluarga. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu. Apakah kelalaian karyawan atau kerusakan alat berat? Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tim SAR terus mencari Hordet Habib yang dinyatakan hilang sejak pekan lalu. Hordet dinyatakan hilang karena tak kembali setelah pergi memancing di perairan Raja Ampat. Muhammad Arifin, Kepala SAR Sorong mengatakan pencarian terus dilakukan kendati tim SAR mengalami kesulitan karena arus bawah laut sangat kencang. Tim SAR sudah menemukan perahu milik korban terapung di sekitar lokasi, namun tidak ada tanda-tanda korban berada di sekitar lokasi. Operasi SAR saat ini sudah memasuki hari ke-6. Kemarin hari ke-5 kita mengerahkan perahu karet dengan 4 reskor ya, dengan set area dari perairan Jefman sampai perairan Pulau Senapan sebagai titik duga. Kemudian untuk kendala alam, yang pertama adalah kendalanya arus bawah air yang sangat tidak memungkinkan ditemukan korban. Untuk cuaca dari hari operasi hari pertama sampai hari ke-5 dengan cuaca yang bagus sangat mendukung sehingga pencarian berjalan lancar dari pagi hingga sore. Ya. Secara kronologi waktu kejadian diperkirakan tuh jam 18.00. Karena apa jam 18.00? Informasi dari keluarga bahwa korban sampai jam 18.00 itu belum kembali dari mancing. Kemudian Itu kapan Pak? Tanggal 17. Iya. Kemudian tanggal 18 itu dilaporkan jam 16.40. Nah, tim berangkat tanggal 18 jam 17.00 menggunakan rig atau perahu karet untuk set area. Kemudian yang pelapor adalah Pak Nisot. Kita untuk set area kemarin menuju titik lost non possession perkiraan itu sekitar 1 jam 45 menit sampai 1 jam ke lokasi sambil mencari sampai sore dengan hasil pencarian nihil. Kemudian dari keterangan kita juga selain set area kita mencari itu kita ketemu sama nelayan, kita menanyakan juga sama nelayan apabila ada ditemukan korban atau belum ditemukan. Dan hari kedua itu pencarian ditemukan bodi lembut, bodi untuk beliau mancing itu, tapi orangnya nggak ada. Jadi kita set area sampai sore, sampai berjalannya hari ke-6 ini kita masih menunggu hasil dari teman-teman melaksanakan operasi. Tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap korban hingga batas waktu yang ditentukan. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat.